Oke pemirsa, di Pangeran Penyedap Rasa TikToknya jangan lupa diikuti ya, dan juga subscribe YouTube-nya. Ini di season kedua, Mas Krisno sedang nerapi apa ini lagi Mas Kris? Bingung saya. Wah, ini urat yang ada di punggung. Ini keluarnya kalau orang gampang masuk angin. Sini, ini bisa tembus ke rahang gigi atau gusi lah. Nah, kenapa kok orang masuk angin untuk loro terus pegel? Ini uratnya di sini masuk angin. Ini gigi sakit bisa diambil dari sini juga. Jari petir, dilihat aja. Wah, kalau orang katanya jari petir ini dirituali ya Mbak ya? Ya nanti kita praktekin. Kata orang jangan, kita nggak pakai kuku. Lihat ya, lihat lebih jelas. Kita nggak pakai kuku. Tapi ini jari ini yang kita pakai. Lihat merah enggak? Iya, merah. Kayak keroan kan? Terus ini, loh. Sebenarnya ini urat sensitif. Orang kalau tahu totok ini ditotok semple mas. Nah ini kalau orang stroke bisa diambil dari sini. Oh iya pas ngekel nih. Langsung ya. Pas. Seperti ini. Lah arahnya gimana arahnya? Ke sini dulu. Nah, arah urat kita kesinikan dulu. Ya lihat. Setelah itu kita kesinikan dulu. Nah, sini, loh, merah kan? Kayak dikerap padahal enggak, kita gini aja. Setelah itu kita kesini, loh, tekan seperti ini. Jangan lupa sini. Oh iya, merah semua itu. Itu biar apa Mas Kris, bisa dijelaskan? Nah, makanya kalau ada orang stroke, uratnya di sini juga bisa pelat atau apa, diambil dari sini sama di sini. Ini pun, nah, nggak usah ditekan, cukup gini aja. Jangan sampai menekan sini, bahaya. Ini otak kecil, nggak boleh tertekan. Setelah itu, setelah diginiin, kita giniin aja. Ini pelan. Nah ini urat lentung. Kok semutnya kayak merah nggak? Iya merah. Capean itu ya, masuk angin. Iya. Jari petir. Cukup gini aja, straight. Hanya bisa dipraktekkan oleh profesional dan yang sudah ahli, berpengalaman. Jangan sembarangan ditiru ya pemirsa. Ya gimana ini, ada apa? Jari petir ini ya. Ya kita sih banyak kok orang bilang musik nyembah setan, enggak. Kita itu menghormati sukmanya para leluhur. 1, 2, 3, patuk ci loro luapat sono. Sengaja saya ambil 9. Kenapa kok 9? Karena 9 itu angka kesempurnaan. Oh, itu dupa apa itu Mas? Bisa dijelaskan? Ini dupa lotus yang aromanya teratai. Abunya tidak panas. Baik untuk meditasi. Full celup ini Mas. Dan ini pun kalem. Enggak keras. Di pernafasan pun enak.
nggak panas. Iya, tidak panas ya berusaha. Nggak panas. Nggak bohong. Dan baunya pun harum. Kenapa kok saya gini? Ini melambangkan berjalan di jalan yang lurus, satu tujuan. Makanya orang yang menguasai jari petir itu harus berusaha belajar untuk jejak lurus. Seperti ini, seperti lambangnya Eyang Semar yang segini. Kalau orang sholat seperti gini, menunjuk seperti itu ya. arahnya harus lurus kamu. Nah setelah lurus, kamu harus andap asor, melihat ke bawah. Nah, kayak ada di lukisan itu ya. lah seperti lambang itu. Nah, kenapa kok lurus? Iya. Jejak lurus dalanmu sak temene. Oh ini. Seperti itu jalanmu. Terus seperti itu. Kamu harus hadap asor ke bawah. Nah, setelah itu kamu harus ingat Maha yang di atas segalanya. Wow, ini lukisannya sangat berarti semua ya. Loh, maknanya ada maknanya, Mas. Semuanya di sini itu ada makna. Ini lukisannya yang lukis dari Sanggar mana, daerah mana? Ini dari Sanggar Seni Gaib di daerah Sumput, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di Romo Umar. Oh, kalau seumpama ada orang yang minat dilukiskan pewayangan gini, Oh silakan, harganya terjangkau, Mas. terjangkau ya, lukisan gaib ini ya. Ya, karena kita melukis itu nggak anggar ngelukis. Gitu. Oh, ada filsafat tersendiri atau mana? Seperti ini. Itu Begawan Sabdowolo Petruk menjadi ratu. Dia diasurkan, disepelekan, tapi dia menjadi guru kesatria utama juga anak-anak Pandawa. Ini Begawan Sabdowolo. Bahkan Resi Mayangkara juga berguru di sini. Semuanya ada maknanya, Mas, seperti Pandawa 5 gitu. Makanya kayak Eyang Semar itu enggak semua yang benar, tapi versinya beda. Satu sosok tapi beda. Kalau seperti itu namanya Semoro Bumi. Itu Semoro Bumi. Nah, kalau ini memang Eyang Semar, kalau ini Sabdo Palon. Beda-beda seperti itu. Nah, kalau yang ini itu namanya Ismoyo. Itu sebelum turun ke Jonoluko. Ini masih di Kayangan pas waktu beradu sama Tejo Mantri. Nih yang Ismoyo Jati. Akhirnya turun dari Kayangan, dia menjadi tuh Semoro Bumi diturunkan di Jonoluko. Semoro Bumi terus menjadi Eyang Semar Pamomong, menjadi Pamomong. Ada ya, ada nomor WA-nya ini pelukisnya ini ya. Ada ya. Ada. Ini maksudnya lukisan dibakar dupa ini biar apa, Mas? Nah, bakar dupa kan gini. Kita ini menghormati pangabekti kelur biar kelihatan auranya seperti hidup. Maka kalau orang berjiwa seni, dia ini seperti itu. Ini benda mati, kita tidak menyembah benda mati, tidak. Kita tidak menyembah benda mati, tapi kita menghargai karya-karya dari seseorang atau leluhur-leluhur kita. Makanya kebudayaan orang Jawa ada di sana harus kita junjung. Seperti kalau itu. Lukisan yang paling dramatis dan eksotis maupun harganya bernilai tinggi itu yang mana di sini? Kalau lukisan yang paling mahal bernilai tinggi itu ada, Mas. Yang mana perkiraan? Di sana, yang Pandawa 5 ini. Oh Pandawa. Oh. Karena karakternya berbeda-beda. Ini. Makanya saya bisa terangkan masalah ini. Orang memegang syahadat itu lagunya seperti dia sangat mengalah. Lomane gak ngadu bila. Ki Punto Dewo. Yang kedua, dia yang bisa menemukan jati dirinya sendiri. Makanya ini orang yang sering tirakat namanya Broto Seno atau Werkudara. Broto itu lagu, Seno yang ada maknanya. Berarti lagu sing ono isine. Broto Seno dia ahli puasa, ahli tirakat. Kalau ini namanya Janaka dari kata Jannatuka atau Swarga Ira.
Lah larange jagat mustikane alam. Nek ngomong orang-orang kalau ngomong swarga dunya ini ada di sini. Lah ini Nakula Sadewa. Ini kalau dalam diri kita ini antara tangan sama kaki. Nakula Sadewa. Makanya haji sama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu versi dari kita atau versi terserah yang lainnya. Yang penting lagunya seperti itu. Kalau ini Semarnya ada rembulannya, ini apa? Ini Gerhana bukan bulan. Semar. Ini Sabdo Palon, Noyo Genggong. Ini Noyo Genggong. Perwujudannya sama Sabdo Palon, hampir sama. Kalau Sabdo Palon itu berpakaian resik, kalau Noyo Genggong itu dia yang akan maju kalau ada dia pemomong raja-raja Jawa. Itu. Ini Noyo Genggong. Makanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ini 2 orang, versinya hampir sama. Tuh. Makanya ada lambangnya Majapahit 8 dewa. Apa itu artinya? Lah 8 dewa, 8 penjuru mata angin, Mas. Punjernya 1, asnya di sini. Lah orang menemui as. Loh, makanya kenapa kok lambangnya kuning? Itu namanya pamor. Karena orang udah tenang, pamornya udah kelihatan, Mas. Gitu. Seperti itu. Nah itu juga ada sanggar seni gaib. Namanya ada sanggar. Sanggar itu apa? Sanggar tempatnya berkumpul untuk berdoa atau apa. Kita sengaja bukan pada tapi sanggar, seni. Seni itu apa? Gaib. Ya memang kita berasal dari gaib, Mas. Kalau ada orang katakan ini musik, ini kafir. Itu namanya apa? Kecelek. Ngajinya itu minal kecelek wal kapusan. Nanti dapat gelarnya ya. Kiai Pak apa? Haji, Gus atau Ustadz Jarkoni. Apa itu Iso jargon? ngongkon ora iso nglakoni. Mek kowar-kowar tok. Kokon sodako tapi dek gak gelem sodako. Gak percaya gaib tapi nang dukun. Ada seperti itu, Mas. Ada ya? Ada. Apa tadi minal apa? Minal Minal. kecelek wal kapusan ngajine, Mas. Loh. Alif jejek ini dibengkongno. Ya kan seperti orang-orang itu. Jadinya ngeri. Nah, gak ngeri. Ngerong. Makanya kalau nggak mau Iya. menghormati adat istiadat di Jawa, kamu ya sono minggato nang ngarep akhirnya dadi sarap. Pelajaran. Wong Jawa penuh, Jawa ya orang yang ngerti. Jos. Ngerti akan leluhur, ngerti Mantap. podoe, ngerti akan alam. Ini Jos. orang Jawa. Loh. Karena apa? Sang Yang Sis Nabi Sis itu di tanah Jawa sampai Nabi Nuh. Nggak percaya, penelitian udah membuktikan. Gitu ya. Ini ilmu nyata. Seperti Mak Refat ya. Kalau kita itu di atas makrifat. Ngono. Kayak Kalau orang bilang, oh iya di atas karena orang seperti ngarani mak repot yang musuh kita. Kita sudah menerangkan Oh, secara tadi ilmiah. yang katanya di atas Wahyu Ponco Bakti itu apa namanya? Wahyu Ponco Bakti. Di atasnya lagi apa? Itu namanya Wahyu Tanah Jawa. Mudun temurune Wahyu Tanah Jawa. Oh, Yaitu itu lahirnya Eyang Semar ya. dari Sang Yang Tunggal. Nah, Sang Yang Tunggal itu anaknya Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang di atasnya lagi ada Sang Yang Nuroso, Sang Yang Nur Cahyo, Sang Yang Wening, terakhir Sang Yang Sis atau Nabi Sis dari Nabi Adam. Makanya Sang Yang Sis punya anak ini sampai Nabi Ibrahim sampai Rasulullah. Ada, Mas. Kalau kita makanya kita belajar. Bukan belajar membaca, tapi kita kaji, kita hayati, kita jalani. Belajarlah ilmu alam langsung dari Allah. Caranya kita pakai kalam pakai rasa kolbumu. Lebokno no ati, lebokno nang jero ati, aja dilebokno ati jero ati kosong. Iku namanya sunyoruri, alam awung-awung, atau kalau orang bilang tulul, amal menghayal. Tapi kita alamnya bukan, tapi alam kasunyatan dan alam samar. Jadikan yang samar menjadi nyata. Jangan yang nyata kamu puru akhirnya bersifat pada dunia ini fana, Mas, tapi nyata tapi bersifat fana. Akhirat samar, nyatakanlah akhiratmu. Sekian dari saya, Krishna Aiwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.